Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rehandita Tiara Safitri dengan NIM 202051155. Saya berasal dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Prodi D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem urinaria dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lisdiah Dewi Arini. Yuk, mari kita simak videonya sama-sama. Apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria adalah terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri atas yang pertama yaitu ginjal, fungsinya untuk mengeluarkan sekret. Yang kedua yaitu ureter, fungsinya untuk menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga yaitu kantung kemih, fungsinya sebagai penampung urin. Dan yang terakhir yaitu uretra, fungsinya untuk menyalurkan urin dari kantung kemih. Anatomi dan fisiologi sistem urinaria. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang. Pada orang dewasa, panjangnya sekitar 12-13 cm dengan lebar 6 cm dan berat 120-150 gram. Fungsi ginjal yaitu sebagai pengeluaran zat sisa organik, sebagai pengaturan konsentrasi ion-ion penting, sebagai pengaturan keseimbangan asam, sebagai pengaturan produksi eritrosit, dan sebagai pengaturan tekanan darah. Yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan dalam atau otot polos. Yang ketiga yaitu vesika urinaria atau kandung kemih. Merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktif otot polos dindingnya. Bagian vesika urinaria yaitu 1. Apex, 2. Korpus, dan fundus. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Uretra pada wanita yaitu panjangnya sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Sedangkan uretra pada pria panjangnya sekitar 20 cm dan berakhir pada penis. Dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan letaknya. Yang pertama yaitu pars praprostatica terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua yaitu pars prostatica terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi kelenjar bulbouretralis. Dan yang keempat yaitu pars spongiosa atau carvenosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Patologi sistem urinaria yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus ditandai dengan proteinuria dan hematuria dan dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Yang kedua yaitu sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan 1. Proteinuria atau protein di dalam air kemih. Yang kedua, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah. Yang ketiga, yaitu penimbunan garam dan air yang berlebihan. Yang keempat, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, yaitu nefritis. Nefritis adalah peradangan pada ginjal, ditandai dengan hematuria atau darah dalam air kemih, proteinuria atau protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. Yang keempat yaitu gagal ginjal. Gagal ginjal adalah penyakit di mana fungsi ginjal mengalami penurunan. Penyebabnya yaitu kencing, batu, tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Yang kelima yaitu pilonefritis.
Pyelonefritis adalah infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri punggung bagian bawah, mual dan muntah. Biasanya terjadi pembesaran di salah satu atau kedua ginjal. Yang keenam yaitu hidronefrosis. Hidronefrosis adalah penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran kemih tersumbat oleh batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. Yang ketujuh yaitu batu ginjal. Massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan aluran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan ini disebut urolithiasis. Yang kedelapan yaitu ventricoureteral reflux adalah aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter. Karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang kesembilan yaitu sistitis. Sistitis adalah radang kandung kemih yang disebabkan oleh 1. Infeksi bakteri, 2. Penggunaan alat semprot pembersih genital wanita, yang ketiga, penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu yang lama, yang keempat yaitu sebagai komplikasi penyakit lain. Yang ke-10 yaitu uretritis. Uretritis adalah peradangan pada uretra atau saluran kencing yang penyebabnya adalah bakteri E. coli, beberapa penyakit menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan juga cedera bahan kimia atau alat kontrasepsi. Gejalanya berupa ada pendarahan pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Yang ke-11 yaitu striktur uretra adalah penyempitan lumen atau saluran di dalam pembuluh uretra karena fibrosis atau terbentuk jaringan ikat pada dindingnya. Penyebabnya yaitu kelainan bawaan, operasi, dan infeksi. Sekian dan terima kasih bagi teman-teman semua yang telah menonton video saya tentang sistem urinaria. Semoga video yang saya buat kali ini dapat bermanfaat dan dapat membantu pelajaran teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.